Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di bab 11, yaitu tentang produk dan harga. Oke, pertama di sini adalah pengertian dan kategori produk. Dalam istilah pemasaran atau market adalah bentuk fisik barang yang ditawarkan dengan seperangkat citra atau image dan jasa atau service yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian di sini adalah pembagian produk berdasarkan proses pembelian dan penggunaan. Yang pertama itu adalah produk konsumen atau consumer produk. Ini adalah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individual. Kemudian yaitu convenience good atau barang atau jasa yang relatif tidak mahal dan frekuensi pembeliannya tinggi dan konsumen tidak perlu mempertimbangkan untuk membelinya, seperti obat-obatan. Kemudian di sini ada shopping goods atau usaha atau tenaga, yaitu barang yang memerlukan usaha, tenaga, dan waktu untuk mendapatkannya, dan juga memerlukan perbandingan untuk mengambil keputusan untuk membeli barang tersebut. Kemudian di sini adalah produk spesial atau specialty goods. Memiliki keunikan tertentu di mana konsumen tertentu harganya relatif mahal sehingga hanya dapat dijangkau oleh sebagian orang, tetapi ada saja konsumennya yang rela membelinya walaupun harganya mahal dan tempat membelinya jauh. Kemudian yang kelima, di situ ada produk yang tidak diinginkan atau di sini barang-barang ini belum diinginkan oleh konsumen potensial ataupun konsumen belum tahu bahwa mereka bisa membelinya. Ada dua tipe barang, yaitu new on stock dan regularly. Kemudian yang keenam itu adalah produk industrial atau industry goods atau produk ini adalah barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa mereka. Adapun digunakan untuk kegiatan operasional mereka. Kemudian di sini, mengapa barang berbeda dengan jasa? Kita bisa mulai dari karakteristiknya, yaitu barang dapat dilihat dari kualitasnya melalui ukuran fisik, berat, warna, dan lain-lain. Sedangkan jasa tidak bisa dinilai secara objektif atau image, dan image atau citralah yang sangat diperlukan dalam menjual jasa, karena seperti yang dikatakan bahwa jasa tidak bisa dinilai kualitasnya sebelum dilaksanakan pekerjaannya. Kemudian di sini ada klasifikasi jasa. Berdasarkan tipe pasarnya, jasa digolongkan menjadi dua, yaitu jasa untuk konsumen dan jasa untuk industri. Tetapi ada juga digolongkan berdasarkan yang pertama itu adalah tingkat intensitas penggunaan tenaga kerja, kemudian tingkat kontak yang dilakukan oleh konsumen, kemudian adalah keahlian penyediaan jasa, dan yang keempat adalah tujuan penyediaan jasa. Kemudian di sini adalah lini produk dan bauran produk. Lini produk adalah kelompok produk yang saling berhubungan dan dipandang sebagai kesatuan karena kesamaan dalam hal pemasaran, spesifikasi teknis, bauran pemasaran, dan penggunaan. Yang pertama itu adalah merek brand atau merek brand adalah simbol, tanda, atau desain atau kombinasinya yang menjadi identitas suatu barang atau jasa. Merek dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu brand nama atau bagian dari merek yang dapat dilafalkan, yaitu atau nama dari sebuah produk. Yang kedua itu adalah brand mark atau suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk atau logo. Yang ketiga itu adalah trade karakter atau brand merek yang mengambil bentuk sifat manusia. Kemudian
untuk luas lini produk, yaitu jumlah lini produk yang berbeda-beda yang dipasarkan oleh satu perusahaan. Kemudian tipe-tipe merek pada umum yang terdapat di umum yaitu pertama manufaktur brand, yang kedua adalah privat atau home hand. Kemudian yang perlu diingat dalam branding adalah yang pertama itu adalah kesetiaan terhadap merek atau brand loyalty kita. Yang kedua adalah ekuitas merek atau brand equity. Yang ketiga adalah strategi merek atau individual atau family branding. Itu terserah saja mau secara individual, family ataupun berkelompok bersama teman ataupun partner kerja lainnya. Kemudian yaitu pengemasan dan pelabelan. Kemudian tujuan perusahaan menentukan harga. Yang pertama itu adalah mempertahankan keberlangsungan operasi perusahaan. Yang kedua adalah merebut pangsa pasar atau market share. Yang ketiga adalah mengejar keuntungan. Yang keempat adalah mendapatkan pengambilan modal. Dan yang kelima adalah mempertahankan status quo. Kemudian di sini adalah metode penetapan harga. Yang pertama adalah pendekatan penawaran atau permintaan. Permintaan adalah kualitas barang atau produk tertentu yang mau dibayar konsumen dengan harga tertentu sesuai dengan hukum permintaan. Kemudian penawaran adalah kualitas produk tertentu yang dapat dijual perusahaan dengan harga tertentu. Kemudian harga keseimbangan, yaitu titik temu dari permintaan dan penawaran. Kemudian di sini ada pendekatan biaya. Pada pendekatan ini harga ditetapkan dengan jalan menghitung total biaya dan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan dan menetapkan harga markup. Kemudian di sini ada rumus mencari markup yaitu presentasi markup atau harga jual dikurangin dengan biaya kemudian saya ulangin, presentase markup sama dengan harga jual dikurangi dengan total biaya kemudian dibagi harga jual. Kemudian dilanjut dengan analisis peluang pokok. Untuk mencari BEP, yaitu BEP sama dengan total fixed cost per price per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Itu adalah dua rumus cara mencari presentasi markup dan BEP. Kemudian strategi harga produk baru. Yaitu ada dua cara, yaitu skimming atau menciptakan harga yang relatif tinggi pada saat produk diluncurkan pertama kali di pasar. Yang kedua yaitu penetapan harga penetrasi atau meluncurkan produk dengan menentukan harga yang murah untuk markup yang luas. Kemudian strategi harga psikologis, yaitu tiga pricing, odd pricing, multiple unit pricing, pricing leaning, leader pricing. Kemudian ada juga strategi harga diskon, yaitu banyak digunakan berbagai perusahaan dengan cara memberikan potongan harga. Kemudian analisis peluang pokok, yaitu penetapan harga relatif, yaitu menetapkan harga baik di atas maupun di bawah sesuai dengan pesaing. Kemudian ada follow the leader pricing. Di sini penjual menetapkan harganya sendiri, tetapi bereaksi terhadap harga pemimpin pasar. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.